Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada hari ini Senin tanggal 1 Agustus, Senin pagi saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memasuki di bulan Agustus, 1 Agustus tahun 2022. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa dipelihara sampai detik ini. Oh, luar biasa cinta Yesus. Berarti kita sudah memasuki bulan yang ke-8 saudara. Makin mendekati bulan yang terakhir, bulan 12. Berarti kita tinggal 4 bulan lagi saudara. September, saat ini sudah bulan Agustus. Berarti September, Oktober, November, bulan Desember yang terakhir. Dan kita adakan ibadah Natal di bulan Desember ya. Setelah itu memasuki tahun yang baru. Oh, luar biasa. Biar kita semangat senantiasa. Silakan hari boleh berganti, tanggal boleh berganti, tapi kita cinta Tuhan Yesus, makin lebih cinta Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Untuk itu sebelum kita baca firman Tuhan, tema firman Tuhan hari ini yaitu memperkuat. Temanya memperkuat. Supaya hari ini adalah hari yang pertama di bulan Agustus ini kita diperkuat selalu dengan firman Tuhan. Karena dunia ini penuh dengan tantangan Bapak Ibu. Tiap hari, setiap saat kita diperhadapkan dengan masalah. Hari ini Bapak Ibu bekerja, hari Senin pasti adalah menghadapi setiap kegiatan, setiap persoalan, setiap pergumulan ya. Semua ya kita hadapi penuh tantangan ini, tapi kita perkuat dengan firman Tuhan. Kita perkuat bersama dengan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan dalam Roma pasal 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Untuk itu kita andalkan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, datang berdoa, dan kita datang diperkuat oleh firman Tuhan. Karena Tuhan berkata saudara, dalam Matius pasal 4 ayat 4, manusia, tetapi Yesus menjawab, nih firman Tuhan saya mau baca. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi bukan dari roti saja, artinya roti saja makanan jasmani horizontal. Jadi Bapak Ibu boleh bekerja hari ini, beraktivitas boleh. Tetapi ingat, hidup rohani itu dari firman Tuhan. Jadi maksud Yesus ini hidup-hidup rohani. Bukan dari roti, bukan dari makanan jasmani hidup rohani, tapi dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, dan kita siapkan hati kita. Saya mau menyanyikan sebuah pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Dengar apa yang Tuhan mau, supaya kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan tema memperkuat, kita memperkuat iman kita, harapan cinta kita kepada Tuhan Yesus dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan. Haleluya. Penolong hidupku. Amin. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat pagi hari ini. Haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, menghadap hadirat-Mu saat pagi ini Tuhan. Haleluya. Curahkan urapan berkat-Mu Tuhan bagi kami anak-Mu saat ini Bapa. Ku siapkan hatiku Tuhan
untuk dengar firman-Mu yang kudus. Amin, haleluya. Firman-Mu, Tuhan yang maha kudus, tiada berubah. Engkau berjanji setia, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu, Tuhan, amin, haleluya. Sumber kekuatanku, penolong hidupku, ku siapkan hatiku, Tuhan, tuh dengar firman-Mu. Amin, haleluya. Firman-Mu, Tuhan, haleluya, tiada berubah. Amin, haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Amin, haleluya. Firman-Mu, Tuhan, amin, haleluya, penolong hidupku. Amin, haleluya. Ku siapkan hatiku, Tuhan, ku dengar firman-Mu. Amin, haleluya. Firman-Mu, Tuhan, haleluya, tiada berubah. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28 demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan yang memeliharanya. Amin, haleluya. Ku siapkan hatiku, Tuhan, tuh dengar firman-Mu. Amin, haleluya. Firman-Mu, Tuhan, haleluya, sumber kebenaran. Firman Tuhan sumber kebenaran yang dapat menuntun aku, menegur aku, mengajar aku. Amin, haleluya. Untuk memperbaiki kesalahan, menegur agar kami bertindak di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ku cinta firman-Mu Tuhan, ku taruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan Yesus, haleluya, sumber kekudusan. Haleluya. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan iya dan amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan, haleluya, memperbarui hidupku, haleluya, agar aku menjadi perkenanan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sucikan hati kami Bapa, pikiran kami, mulut kami, tubuh, jiwa, roh kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran, sumber kekudusan. Haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku, kilaku Bapa. Sebentar kami membaca firman dan berkat Tuhan turun atas kami semua. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan Yesus, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu,
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau hadir pagi ini. Kami semua anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu diberkati Tuhan. Sesuai dengan tema firman Tuhan, memperkuat. Kami diperkuat oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Menghadapi dunia penuh dengan tantangan ini Bapa, kami tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami, Engkau Raja kami, sentral hidup kami, sumber kekuatan, sumber segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Semangat Bapak ya. Di hari Senin ini, hari yang pertama kita memasuki di bulan Agustus, tanggal 1 Agustus 2022. Damai sejahtera kasih daripada Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Saya berdoa, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, usaha diberkati. Apa yang kita kerjakan dalam nama Tuhan Yesus dibuat Tuhan berhasil. Amin. Karena kita andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan. Amin, saudara. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Untuk itu, mari kita senantiasa iman kita, harapan cinta kita perkuat. Sesuai dengan tema firman Tuhan, memperkuat. Mari kita baca 2 Tawarikh pasal 8 ayat 1 sampai 18. Apa benar ada kata memperkuat? Mari kita baca, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersuka cita kita di dalam Yesus. Karena hidup kita tidak tergantung kata firman Tuhan dari makanan roti jasmani, tapi kita diperkuat oleh firman Tuhan. Pagi ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita kerja untuk horizontal, terlebih dahulu kita bergaul karib dengan Tuhan. Hubungan vertikal kita perkuat. Ya, kita perdalam, kita makin mesra dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 8 ayat 1 sampai 18, demikian firman Tuhan. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat Soba dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Tamor di padang gurun dan semua kota perbekalan yang didirikan di Hamat. Ia memperkuat juga Bet Horon Hulu dan Bet Horon Hilir menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang dan berpalang. Dan juga Baalat dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem, atau di gunung Lebanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal negeri itu dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel. Merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi, demikian mereka sampai hari ini. Tapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan berkuda atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan anak Fir'aun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya. Karena katanya, tidak boleh seorang istriku tinggal di dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci. Sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari Sabat,
pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Esion Geber dan ke Elot yang letaknya di tepi laut di tanah Edom. Ayat 18 yang terakhir. Dengan perantaran anak buahnya Huram mengirim kapal-kapal kepadanya, dan anak buah yang tahu tentang laut bersama-sama anak buah Salomo, mereka pergi ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Satu pasal penuh, 2 Tawari pasal 8 ayat 1 sampai 18. Sehingga puji Tuhan besok atas izin rahmat anugerah Tuhan kita lanjutkan 2 Tawari pasal 9. Puji Tuhan, berarti kita hari demi hari kita rajin baca firman Tuhan sehingga akhirnya selesai pasal 8, yaitu dengan tema memperkuat. Raja Salomo memperkuat 3 kali kalimat memperkuat. Kalau kita baca dari ayat yang kedua, ayat yang keempat, ayat yang kelima. Ayat yang kedua, maka Salomo memperkuat kota-kota. Yang keempat, kemudian ia memperkuat Tamor. Yang kelima, ia memperkuat. Nah, jadi jelas Tuhan bicara kepada saya. Jadi apa Tuhan perlu kita sampaikan Tuhan kepada umat Tuhan, kepada Bapak Ibu Saudara semua. Ternyata Tuhan berikan kata saya, memperkuat. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Salomo membangun rumah Tuhan bisa selesai karena ada yang memperkuat, saudara. Siapa yang membuat? Itu Tuhan. Dan ternyata kalau kita sumber kekuatan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Mazmur 62, saudara. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Yang memperkuat itu Tuhan, sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita, sumber segala-galanya. Maka oleh itu tema firman Tuhan pagi ini memperkuat. Mari Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu beraktivitas, sebelum bekerja, menghadapi tantangan, menghadapi segala macam pergumulan kita hidup, kita harus diperkuat dulu, saudara. Bagaimana menghadapi peperangan? Jadi hidup tiap hari menghadapi peperangan. Nomor satu, peperangan dari diri kita internal. Kita melatih diri kita nih. Ada bahasa Inggris berkata, the greatest enemy, musuh yang terbesar, ada di dalam diri kita. Is in ourselves. Salah satunya saudara tidak mau berdoa. Kalau Bapak Ibu ada orang tidak mau berdoa, tidak membaca Alkitab, berarti dia diperkuat oleh dunia, saudara. Tapi kalau dunia bisa memperkuat, mana? Kalau dunia penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, kita bisa lemah. Kita bisa kuat kalau bersama dengan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan, oleh itu kita bersama kuat kuasa Tuhan. Seperti ayat terakhir saya mau kasih, Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Waktu saudara baca di Hakim-Hakim Simpson, menghadapi peperangan, menghadapi bangsa Amalek, menghadapi bangsa Filistin, termasuk waktu akhirnya dia berdosa kepada Tuhan. Waktu dia minta terakhir, dia pergi, Tuhan kuatkan aku. Dia robohkan semua itu. Kenapa? Ada perkuat dengan kekuatan Tuhan. Waktu mari, biar hari ini kita memperkuat iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan Yesus hanya kepada kekuatan kuasa Roh Kudus. Maka firman Tuhan katakan tadi, Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Biar kuasa Roh Kudus, kuasa firman Allah memperkuat kita dalam menghadapi tantangan. Tidak kuat jatuh, saudara.
Seperti saya semalam saya menyampaikan, kuatkan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, sebab tanpa Roh Kudus jangan sampai kita jatuh. Buktinya di dunia ini banyak orang jatuh dalam dosa. Kalau tidak kuat, bisa dibunuh istrinya, istri bunuh suami, saling membunuh. Kenapa? Tidak kuat dia menghadapi dunia. Ada yang orang bunuh diri, dia jatuhkan diri dari atas ke bawah. Banyak persoalan, orang minum racun. Banyak tidak kuat menghadapi tantangan dunia, saudara. Karena dunia ini dikuasai oleh iblis. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 5:19, dunia di bawah kuasa roh jahat. Oleh karena itu, kita senantiasa diperkuat oleh roh Tuhan dan firman Tuhan. Sehingga menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, kita kuat. Dan kita mampu menghadapi segala macam persoalan bersama dengan Yesus. Nanti kalau bersama dengan Yesus, Roh Kudus akan membawa kita kepada kehidupan kebenaran. Kebenaran akan membawa kita kepada kehidupan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Saat ini kita sudah dengar firman Tuhan. Kita selalu siap hati kita. Firman Tuhan selalu bicara di dalam hidup kita. Hati kita diisi dengan firman Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi kami semua, anak-Mu pagi ini Tuhan. Ku selalu siap hati untuk Engkau Tuhan, untuk selalu dengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan Yesus, haleluya, tiada berubah. Amin. Haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Mari kita duduk berlutut, datang kepada Yesus sambil berkata, firman-Mu Tuhan, sumber kekuatanku. Ku selalu siap hati Tuhan untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, haleluya, tiada berubah. Amin. Haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, amin. Haleluya. Penolong, sumber kekuatanku, haleluya. Ku selalu siap hati Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, berjaga dan berdoa dekat dengan Tuhan. Roh Kudus menyertai kita. Kita makin diperkuat untuk kita bertahan sampai Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.